Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hablana millatan syarifah wa awdaha lana sabilal hidayah wa syara'a lana syari'atan badi'ah wa ja'al lana min ahli sunnah wa yusalli wa yusallim daiman ala salah wa qaidil Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi hatta qiyamis sa'ah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan mengizinkan kita untuk kembali bertemu di majelis yang semoga dirahmati oleh Allah ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang setia pada manhajnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis keempat insya Allah ya dari serial uh, majelis tafsir dan tadabbur TMJ spesial Ramadan. Dan di pertemuan keempat ini masih dibersamai oleh Ustadz Nabil Fauzan Mulyana MC. Dan kita akan membahas satu ayat yang cukup panjang sepertinya ya. Kayaknya ada sekitar 5 barisan atau 6 baris gitu. Aku lupa. Yaitu ayat dari Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Nah, sebelum kita masuk kepada substansi materi, insya Allah kita akan bersama-sama membaca uh, Surat An-Nur ayat 35. Karena itu kami undang terlebih dahulu. Apakah sudah terhubung dengan studio? Oke, aman gimana Mas? Aman, insya Allah. Baik, baik. Mari teman-teman yang belum mushafnya, kita ambil mushaf sejenak dan kita bersama-sama dahulukan dengan membaca umul kitab yaitu suratul Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد لله Alhamdulillah رب rabbil alamin. العالمين الرحمن Ar-Rahmanir الرحيم Rahim. مالك Maliki يوم yaumiddin. الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas اهدنا siratal الصراط mustaqim. المستقيم صراط Siratal ladzina الذين أنعمت عليهم غير ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في Al-misbahu fi زجاجة. zujajah. الزجاجة Az-zujajatu كأنها كوكب kaukabun دري يوقد من qadmin شجرة مباركة زيتونة لا شرقية yatin ولا غربية يكاد زيت يضيء ولو لم تمسسه نار نور nurun على نور يهدي الله yahdillah لنوره من يشاء wa ويضرب الله yadribullahu الأمثال ta'ala للناس والله wallahu بكل شيء bikulli عليم صدق sadaqallah الله العظيم. surahul adzim sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika syahidin syakirin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah dan baca surat An-Nur ayat 35 yang kita tadabburi pada malam. Semoga Allah memberkahi kita dan mempermudah kita dalam ilmu. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Nabil waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, jazakallah khairan kepada Akhina Raffi.
dan juga jazakumullah khairan katsiran yang sudah menghadiri insyaallah di majelis yang mulia ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم جعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman semua karena majelis yang kali ini seharusnya kita jalankan di hari Kamis karena satu dua hal saya izin untuk memindahkannya di hari Sabtu dan insya Allah kita akan terus lanjutkan kembali di hari Selasa dan Kamis seperti biasa di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya 5 dan 6 insya Allah yang terakhir. Untuk hari ini insya Allah kita akan membahas tentang surah An-Nur ayat 35 dan ini adalah satu ayat yang cukup menarik gitu kan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan dirinya yaitu adalah sebagai sebuah cahaya gitu. Nah, ini adalah yang perlu kita pahami dari ayat ini nanti kita akan belajar tentang maksud dari cahaya itu seperti apa, ya kan? Apakah Allah Subhanahu wa taala seperti cahaya-cahaya yang lain? Apakah Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya, yaitu cahaya itu sendiri? Atau Allah Subhanahu wa taala memiliki arti tersendiri dalam menjelaskan tentang cahaya itu? Maka kita tadi sudah membaca bareng-bareng, kita masuk ke slide yang pertama. Saya izin juga di sini saya agak sedikit batuk-batuk ya, jadi mungkin agak tersendat sedikit. Jadi ini adalah satu hal yang dikatakan oleh Fadil Sulaiman terkait yang salah satu dari founder Bridges Foundation. Beliau adalah orang Mesir yang sekarang tinggal di Turki. Nah, beliau pergi ke Turki karena ada beberapa masalah terkait dengan politiknya beliau, tapi tadabur beliau adalah salah satu tadabur yang sangat amat saya rekomendasikan apabila teman-teman bisa memahami bahasa Arab. Maksudnya beliau menjelaskannya dengan bahasa Arab. Dan beliau ini waktu membuat segmentasi tadabur di YouTube-nya beliau Bridges Foundation, beliau membuatnya tanpa berhenti. Jadi sampai habis itu setiap hari beliau bikin tadaburnya. Dan beliau punya keistiqomahan yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan di dalam tadabur beliau bahwasanya perumpamaan Allah Subhanahu wa taala sebagai nur adalah seperti berikut. Bahwasanya kita tidak bisa melihat cahaya, kita hanya bisa merasakan ya kan cahaya. Maksudnya kita sendiri tidak bisa menggambarkan cahaya itu seperti apa gitu. Dan kita tidak bisa melihat tanpa ada cahaya gitu. Kita kalau nggak ada cahaya maka kita akan merasakan kegelapan gitu, melihat kegelapan saja. Maka agar kita dapat melihat cahaya, kita harus mencoba atau mengusahakan, yaitu pertama dengan membuka mata kita, lalu dengan usaha-usaha yang lain, agar kita bisa melihat dengan cahaya itu sendiri. Dan begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pun tak dapat melihat tanpa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita mata untuk melihat atau hati untuk melihat juga, karena hati itu kadang juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai suatu alat untuk melihat. Maka agar kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, kita harus membuka mata kita, yaitu adalah mencari hidayah untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah quotes yang dikatakan oleh Fadil Sulaiman di awal tadaburnya terhadap surah An-Nur, dan ini salah satu mungkin cara yang paling mudah untuk kita menggambarkan kenapa Allah Subhanahu wa taala atau untuk memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala memisalkan dirinya sebagai nur, nurus samawati wal ardh. Boleh kita lanjut? Apa itu nur? Di dalam bahasa Arab, secara bahasa, nur itu dapat dimaknai sebagai sinar yang dapat diproses oleh penglihatan kita. Jadi, nur yang biasa atau cahaya yang biasa itu adalah sebuah sinar atau pancaran yang bisa diproses oleh indera penglihatan kita. Nah, itu adalah yang disebut dengan cahaya. Sedangkan di dalam bahasa Arab sendiri, nur selalu menjadi majas yang memiliki sisi positif. Seperti
kalam lahu nur, yaitu adalah perkataannya isinya adalah suatu hal yang baik, sangat menakjubkan. Rafi nurul balad. Misalkan Rafi adalah nurul balad. Nurul balad adalah seseorang yang amat menonjol di dalam sebuah negeri. Nah, itu adalah sebuah permisalan. Nurul balad adalah yang mencahayai bumi negeri tersebut gitu. Oh iya, mohon maaf ini ada suara dari masjid. Apakah terdengar ke dalam Zoom? Aman, Mas. Aman. Aman ya? Oke. Iya. Saya lanjutkan. Maka penggunaan nur di dalam ayat 35 itu adalah pernyataan bahwa Allah terhadap zatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya kepada manusia. Sama seperti waktu ayat kita membahas tentang Iqra bismi rabbika. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada Rasulullah dan juga kepada uh, makhluknya dengan kata Rob, ya kan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyatakan dirinya sebagai nur samawati wal ardh, bahwasanya ia adalah cahaya. Yang mana sesuatu dapat diketahui melalui cahaya dan cahaya itu berasal dari. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui sesuatu itu dengan cahaya yang bisa kita lihat dengan mata kita, ya kan? Misalkan kita punya gelas air ini. Kalau misalkan kita nggak punya kalau misalkan kita nggak memiliki cahaya, maka kita akan meraba-raba, ya kan? Maka meraba-raba itu baru kita bisa sampai ke titik di mana kita mengetahui benda tersebut. Tapi cahaya itu memudahkan kita. Maka cahaya itu adalah salah satu yang membantu kita dalam kehidupan ini. Dan cahaya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala nur samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cahaya bagi bumi dan langit. Bukannya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyamakan dirinya dengan matahari, yang mana matahari itu mencahayai atau memberikan cahaya, menyinari gitu kan, menyinari langit dan bumi gitu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya cahaya yang kalian lihat itu, yang ada di matahari, yang ada di bulan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyamaan dirinya zatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap nur, atau yang mana para ulama itu menjelaskan bahwasanya nur samawati wal ardh itu adalah salah satu dari Asmaul Husna, walaupun tidak masuk ke dalam yang 99 yang kita sering hafal. Tapi nur samawati wal ardh itu adalah bagian dari asma-nya Allah Subhanahu wa taala Al-Husna, yang baik. Nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari cahaya yang ada di bumi dan juga ada di langit, seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu. Nah, pembahasan yang ada di surat Nur ini sampai di titik di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah nurus samawati wal ardh, dimulai dengan penjelasan tentang syariat Allah terkait dengan hudud zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulaikan suratun anzalnaha, ya kan? Itu di awal-awal semuanya membahas tentang hud, atau tentang peraturan-peraturan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari azani wazaniatu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah, dan selanjutnya itu sangat panjang sekali sampai di pembahasan bagaimana seorang yang menuduh zina, ya kan, itu juga tidak boleh. Nah, itu adalah terkait dengan peraturan-peraturan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yang amat terperinci gitu. Dan juga yang kedua, lantas menjelaskan sifat-sifat orang munafikin, ya kan? Di ayat-ayat bagian yang selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang munafikin, karakteristiknya seperti apa. Allah menjelaskan tentang mukmin, lalu menjelaskan tentang al-khabitsatu lil khabitsin wa at-thayyibatu lit thayyibin wa at-thayyibuna lit thayyibat wal khabitsatu lil khabitsin, ya kan? Semuanya itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik dan juga orang mukmin seperti apa. Penghuni bumi itu seperti apa. Peraturan yang ada di bumi, penghuni buminya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai nur. Dan bagaimana pengejawantahannya dari bagian 1 dan 2 tidak akan sempurna tambahnya. Maksudnya gimana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan peraturan, menciptakan jenis-jenis manusia, lantas Allah Subhanahu wa taala juga yang menyempurnakan semua itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan Allahu nur samawati wal ardh, bahwasanya adanya peraturan dan adanya jenis-jenis manusia itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan atur, gitu. Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya, sumber dari semuanya, sumber dari peraturan itu, sumber dari sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mengikuti apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yaj'alillahu lahu nur
famalahu min nur. Maka ketika orang manusia itu tidak mengikuti cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat-syariatnya, berupa manusia-manusia yang memiliki adab dan juga memiliki sifat-sifat tertentu, maka ia tidak akan memiliki pandangan apapun terhadap dunia ini. Maksudnya adalah dia akan ada di dalam kegelapan, maka ia mencari-cari ya kan, kebenaran itu benar menurut siapa, kan? Kebenaran itu apa atau misalnya suatu yang salah itu salah menurut siapa? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nurus samawati wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan, oh, peraturan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bisa lebih mudah untuk menjalankan atau menghadapi apa-apa yang nanti kita lihat di dalam kehidupan ini. Maka cahaya itu adalah sumber dari kehidupan, cahaya itu juga sumber dari kehangatan, cahaya itu juga sumber dari harapan. Maka ketika akhirnya cahaya itu adalah sumber dari berbagai macam hal yang baik, maka kita harus bertanya, maka cahaya ini sebetulnya dari mana? Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, Allahu nurus samawati wal ardh. Yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orangnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa saya semua itu berasal dari zatku, zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai nurus samawati wal ardh. Boleh kita lanjutkan lagi? Maka di dalam surat An-Nur ini kita akan menemukan banyak sekali tentang permisalan. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mempermudah kita bagaimana kita itu memahami sebuah konsep. Memahami sebuah konsep itu akan susah ketika dibahasnya hanya secara teoretikal ya kan. Butuh yang namanya disebut contoh-contoh agar kita itu bisa memahami lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa di dalam satu ayat itu menyebutkan banyak sekali permisalan. Yang pertama, Allah nurus samawati wal ardh. Itu akan menjelaskan kita terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Selain sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Salah satu sifat yang paling penting adalah Allah nurus samawati wal ardh. Bahwasanya Allah adalah cahaya, yaitu adalah hidayah, yaitu adalah sumber dari yang apa-apa yang ada di bumi dan ada yang di langit, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menahbiskan dirinya sebagai cahaya, ya kan? Menjelaskan dirinya sebagai cahaya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allahu nurus samawati wal ardh. Yang kedua, Allah menjelaskan nur yang nanti akan kalian temui itu seperti apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nur yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya itu seperti apa sih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan detail cahayanya, masalu nurihi, cahayanya kamishkatin fiha misbah. Mishkat itu adalah sebuah wadah lampu. Nah, nanti kalau misalkan kita bisa memvisualisasikan yang nanti akan kita lihat di yang selanjutnya. Jadi dia adalah wadah lampu. Kalau misalnya kita tahu kayak lampu tepok gitu, yang ada wadahnya, ada atas bawahnya, atau bisa diartikan juga sebagai suatu wadah yang biasanya ditaruh di atasnya itu lampu. Kayak misalkan di satu tempat gitu, ada tiang, terus habis itu ada wadahnya. Nah itu adalah mishkat. Nah mishkat yang diisi oleh lampu itu sendiri. Az-zujajah itu adalah kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Dan ini adalah konsep yang sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaca itu akan menjadikan misbah yang di dalamnya itu, yaitu lampu atau cahaya yang ada di dalamnya, itu kaukabun durri, ya kan? Seperti bintang yang berkilauan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya cahaya itu akan nanti memecah gitu kan. Mungkin istilah saintifiknya mungkin nanti bisa ditambahin gitu, tapi kita tahu semua yang mungkin sempat belajar IPA di sekolahnya pasti tahu kalau misalnya cahaya itu juga memiliki sifat dia itu bisa menyebar gitu kan. Maka salah satu media untuk menyebarkan cahaya itu adalah dengan kaca itu sendiri. Dan juga yang terakhir adalah nurun ala nur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan cahaya itu berlapis-lapis. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan permisalan nurun ala nur. Ya kan? Tidak menggunakan menjelaskan bahwasanya cahaya itu berlapis-lapis secara letterlek, tapi menggunakan permisalan nur ala nur. Ada di atas cahaya ada cahaya lagi. Nah, itu adalah permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan permisalan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Doroballahu masalan. Kalau di dalam Al-Kahfi, doroballahu masalan rajulaini ja'alna li ahadihima apa namanya, tentang pemuda yang memiliki atau sekelompok pemuda ya kan, yang satu memiliki kebun dan kebun yang lain
itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita pemahaman yang lebih real gitu. Bahwasanya kita memiliki visualisasi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari apa namanya implementasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, mudah untuk diulangi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya sebagai contoh-contoh. Nah, ini contohnya salah satunya ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Oh, kebayang gitu kan di dalam pikiran kita. Oh, Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Cahaya itu apa? Cahaya itu sumber dari ini, sumber dari itu dan segala macamnya. Juga menjelaskan tentang mishkat ya kan. Kamishkatin itu akan mempermudah kita. Oh, dalam bayangan kita, oh ini ada wadah lampu. Terus di situ nanti ada apa namanya kacanya, terus nanti ada apinya atau ada kalau misalnya sekarang mungkin dari listrik ya kan. Eh, Terus juga yang terakhir adalah nurun alam. Nah, itu adalah permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Kita boleh lanjut lagi. Nah, ini adalah visualisasinya yang saya coba untuk buatkan. Jadi ini adalah visualisasi dari amishkatun kamishkatin fiha misbah. Jadi yang ada di dalam yang ada di luarnya itu adalah mishkat yang akan menjaga, ya kan? Dia fungsinya adalah untuk menjaga api, ya kan? Atau menjaga agar tetap uh, berada di dalam tempatnya. Terus di situ ada zujajah, misbah misbah dulu ya. Misbah itu adalah cahaya atau apinya itu sendiri, atau misalnya kita bisa bilang lampunya itu sendiri. Inti dari lampunya, misbah. Maka ia yang ada berada di dalam zujajah. Zujajah itu adalah cahaya. Kalau misalkan misbahnya itu berdiri sendirian tanpa zujajah, ia nggak akan bisa sampai menerangi jalanan yang ada gitu kan, atau menerangi daerah yang ingin diterangi. Tapi dia hanya bisa menerangi di sekitaran situ aja. Tapi zujajah itu akan membuat dia apa namanya membantu untuk menyebarkan cahaya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah zaitun. Kalau misalnya kita tahu di dalam Petromax itu, ya kan, di dalamnya itu ada minyak, ya kan, bisa dibuka isinya minyak. Yang itu akan menjadikan dia energi untuk misbahnya tetap menyala, gitu kan. Sumber dari misbah itu agar tetap menyala. Nah, ini adalah visualisasinya. Visualisasi dari mishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbi. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Nah, ini adalah bagian dari visualisasi kita. Mengapa ada visualisasi ini? Nanti kita akan bisa mentadaburi. Jadi kita bisa memahami kalau misalkan yang dimaksud miskat itu nanti isyarahnya itu apa? Isyarah dari miskat itu apa? Isyarah dari misbah itu apa? Isyarah dari az-zujaj itu apa? Isyarah dari zaitunah itu apa? Maka di slide yang selanjutnya kita akan start dari membahas miskat. Kita coba lanjutkan, Prof. Maka miskat ini disebutkan oleh para ulama atau diisyaratkan oleh beberapa ulama itu sebagai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu pertama menjaga. Jadi sama seperti miskat yang tadi kita lihat itu bagian luar dari lampu itu, dari lampu teplok itu. Nah, itu dia adalah sesuatu yang menjaga. Dia kalau misalkan nanti apa namanya jatuh, dia yang pertama kali menjadi tahan bantingnya gitu kan. Dia akan menahan apa namanya energi yang bisa memecahkan atau menghancurkan kaca atau mematikan lampunya itu. Nah, sifat menjaga ini seperti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syariat itu eh, dia detail ya kan, harus dibuat secara detail agar dia bisa menjaga, harus dengan desain yang sedemikian rupa gitu kan. Dan tata cara yang sophisticated membuatnya juga susah gitu. Bagian luar itu yang paling susah membuatnya pasti karena dia harus bisa menjaga dari apa namanya gaya yang bisa menghancurkannya gitu. Maka mishkat ini adalah suatu hal yang menjaga sebagaimana di ayat yang awal di bagian awal dari surat An-Nur itu menjelaskan tentang had zina yang memiliki kondisi-kondisi yang amat rigid, maka itu yang disebut sebagai mishkatnya kita. Maka syariat kita yang luas, syariat kita yang memiliki banyak kondisi-kondisi yang berbeda dari yang lain,
itu menjadikan sesuatu yang di dalamnya, nanti akan kita bahas zujaj yang misbah yang fi zujajah itu apa, yang akan menjaga misbah itu sendiri. Misbah itu akan dijaga oleh syariat itu. Bagaimana ketika akhirnya sesuatu itu ingin menghancurkan gitu kan, Allah Subhanahu wa taala memisalkan juga bahwasanya orang-orang kafir ya kan, itu yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu ingin mematikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, ingin mematikan apa-apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi dan langit gitu kan. Mereka ingin mematikan itu, menghilangkan itu, ya kan, dengan propaganda yang ada gitu kan. Mungkin dari kita juga bagian dari propaganda itu, atau mungkin terpengaruh juga dengan propaganda tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk tidak akan mati. Bahwasanya yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin mematikan apa cahayanya Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan cahayanya itu agar tidak bisa diganggu gugat oleh orang-orang kafir. Dan bentuk dari syariat itu adalah ini mungkin bahasa yang lebih cocok mungkin mempermudah. Jadi ketika kita memisalkan seperti Petromax itu ada bagian yang bisa kita angkat gitu, bisa kita bawa gitu kan. Maka itu akan memudahkan kita untuk membawa apa yang ada di dalam misbah itu, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bawa, mempermudah gitu. Maka ya itu mempermudah misbah itu dengan rukhsah-rukhsah yang ada, rukun-rukun yang jelas gitu kan. Awalnya kita tahu, oh ternyata sholat itu rukunnya ada 1, 2, 3, 4. Wudhu itu rukunnya itu ternyata cuma misalkan apa namanya, tangan ya kan, terus habis itu muka, terus tangan lagi, apa namanya, muka, tangan, terus kepala dan kaki, 4 itu aja ya kan. Itu adalah rukunnya. Jelas nanti ada tambahan-tambahannya gitu kan. Maka ketika misalkan di kondisi air yang susah gitu, maka kita memiliki rukhsah, yaitu adalah hanya untuk menjalankan rukun-rukunnya saja, yaitu adalah 4 itu. Maka itu akan mempermudah kita. Bahkan ketika tidak ada air sama sekali, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tayamum ya kan, untuk mempermudah kita. Nah, makanya itu juga selain itu juga mempermudah. Maka ketika lampu itu bisa juga ditaruh ya kan, ditaruh di suatu tempat, maka miskat itu mempermudah untuk tetap ada pada kondisinya. Yaitu sifat dari syariat kita. Syariat kita itu akan sama kalau misalkan kita taruh nih di satu tempat. Nah, itu kan kita taruh miskatnya, kan kita taruh syariatnya, atau Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan syariatnya di satu tempat yang tertentu gitu, maka ia tidak akan mudah untuk berpindah. Maka itu adalah syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah untuk tetap ada pada kondisi yang sama seperti pertama kali diletakkan gitu kan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariatnya dengan dari awal hingga sempurna, maka ketika sudah sempurna ia akan tetap ada di sana. Itu adalah mungkin sedikit tadabbur kita terkait dengan mishkat sebagai syariat itu sendiri. Mungkin kita lanjut lagi. Nah, yang menarik adalah misbah. Nah, ini menurut beberapa ulama itu kan bahwasanya misbah itu sebagai akidah yang dijaga. Nah, maka misbah itu ada zujajahnya. Nah, ya kan, zujajah itu akan membantu membantu akidah kita untuk berpendar, gitu kan, agar bercahaya, agar menerangi jalan yang kita miliki. Nah, di dalam kajian akidah itu selalu berkaitan erat dengan akhlak gitu kan, bahwasanya akidah itu menjadikan asal usul di mana penurunannya adalah akhlak, apa turunannya itu adalah akhlak manusia menurut akidah gitu kan, menurut apa namanya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 1, 2, 3, 4 itu adalah suatu hal yang buruk, maka tidak boleh kita lakukan ya kan. Menurut akidah kita 1, 2, 3, 4 itu adalah hal yang baik, maka kita harus lakukan. Itu adalah akhlak yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah itu sendiri. Maka akhlak itu bisa berkilau. Nah, dengan zujajah itu tadi, dengan zujajah. Karena misbah itu fi zujajah, dalam zujajah, maka ia bisa berpendar. Maka seseorang itu bisa melihat, ya kan, bisa melihat bahwasanya, oh, akidah seseorang ini, keyakinannya dia itu sangat baik, pemahaman tentang akidahnya baik, maka ia berpendar, maka ia bisa melakukan suatu hal dengan apa namanya, dengan baik gitu, dilihat dengan kacamata yang benar dan juga baik gitu, secara benar secara akidah, baik juga secara akhlaknya. Maka
apabila kan dijalankan sesuai yang diketahui oleh pemilik cahaya itu, maka cahaya itu akan terus berpendar. Dan juga cahaya itu terjaga gitu kan. Karena zujajah ini adalah apa? Yang menjaga akidah kita itu tetap tidak terhembus oleh angin, ya kan? Itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan zujajah yang kita miliki adalah Al-Quran dan Sunnah itu. Al-Quran dan Sunnah menjaga dari angin untuk menggoyangkan apa namanya cahaya kita itu sendiri, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber primer yang kita miliki, dan sumber primer itu adalah absolut karena kita dari akidah kita meyakini bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dua sumber yang tidak terelakkan keabsolutannya, gitu kan? Maka ia akan menjaga cahaya yang ada di dalamnya. Maka akidah itu akan terjaga pertama dari Al-Quran dan Sunnah itu, dan juga dari syariat-syariat yang membentuk akhirnya jadi mishkat itu. Oke, kita boleh lanjut. Nah, zaitunah itu adalah keikhlasan. Maka yang menjadikan energi kita itu atau api akidah itu tetap menyala, api keyakinan kita tetap menyala kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zaitun. Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas nar. Sifat yang disematkan kepada zaitunah itu adalah la syarqiyyati wala gharbiyah. Keikhlasan yang tidak tidak goyah di kanan atau di kiri. Karena keikhlasan itu, teman-teman semua, itu harus ada di tengah-tengah. Karena kalau nggak di tengah, kalau misalkan ikhlasnya terlalu mentok, maksudnya terlalu mentok adalah terlalu tidak mementing, tidak melihat apa namanya satu dua hal yang akhirnya menjadikan keikhlasan itu bisa hilang. Misalkan kita bukan terlalu kita ikhlas pada orang-orang yang misalkan memanfaatkan keikhlasan kita untuk hal yang buruk gitu misalkan, maka keikhlasan itu akan bisa mudah hilang gitu, karena kita akan kehilangan keikhlasan itu ketika melihat seseorang yang kita sudah apa namanya bantu tanpa pamrih gitu kan, ternyata menyelewengkan gitu kan, terlalu mudah untuk percaya, itu juga tidak baik. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak percaya sama siapapun gitu kan untuk keikhlasan kita, maka itu namanya pelit gitu kan, tidak akan muncul keikhlasan itu. Dan juga keikhlasan ini adalah sebagai energi yang terabadikan. Maksudnya terabadikan gimana? Bahwasanya ikhlas itu adalah inti dari berislam, ya kan? Kita tahu berislam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah titik tertinggi dari keikhlasan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan yang kita rasa kita miliki, gitu kan? Terus tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala itu kita belajar, terus habis itu kita menemukan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memberikan kita kehidupan, maka kita berislam, gitu. Maka kita menyerahkan apa-apa yang kita jalani, ya kan? Kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suatu hal yang susah sebetulnya, sulit sekali untuk dijalankan. Tapi ketika kita sudah sampai di titik itu, maka eh, zaitunah atau keikhlasan yang kita miliki itu akan menjadi sumber dari akidah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan pernah hilang gitu. Bahwasanya ketika kita ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat, kita zakat, kita sekarang berpuasa, ngaji. Ketika kita ikhlas, maka itu akan terbaru-baharui terus gitu. Kita sholat, oh itu menambah keimanan kita. Terus habis itu nyala lagi ya. Mulai mulai redup gitu misalkan. Api keimanan kita, api akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mulai redup misalnya, terus habis itu kita ngaji, zaitunnya mulai apa nambah lagi, maka akan nyala lagi, maka itu adalah energi yang terabadikan. Bahwasanya kita memiliki keikhlasan, selama kita memiliki keikhlasan, maka apinya itu misbahnya atau cahaya yang kita miliki terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah yang Allah berikan kepada kita itu akan terus menyala. Dan juga zaitnya ini, zait itu kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu biasanya kita nyebutnya, kalau misalkan kita mau beli minyak goreng itu kita sebutnya zait juga sebetulnya. Jadi awal mulainya zaitun, itu nanti akan diturunkan menjadi minyak, dan minyak itu adalah suatu hal yang umum gitu. Tapi zaitunah ini didapatkan dari pohon zaitunah, yaitu adalah keikhlasan, yaitu adalah minyak keikhlasan ini, itu terang bahkan sebelum menyala. Maksudnya gimana? Ketika akhirnya kita punya keikhlasan gitu kan, apa namanya, eh, kita lihat bahwasanya minyak zaitun itu minyak yang paling jernih dibanding yang lain, ya kan? Bahkan bisa kita minum gitu, karena dia adalah yang paling uh, murni gitu kan minyaknya. Maka
minyak ini atau zaitunah ini terang bahkan sebelum menyala. Maksudnya gimana? Ketika akhirnya keikhlasan itu dimiliki yang bahkan bukan seorang muslim, kita bisa lihat orang ini itu ikhlas gitu. Orang ini itu bisa dilihat keikhlasannya gitu. Bahkan ketika dia belum berislam, bahkan sebelum menyala apinya itu sudah terlihat gitu. Maka keikhlasan ini adalah suatu hal yang amat berharga, apalagi di waktu seperti ini, di mana semua hal itu serba materialistis gitu kan, bahwa saya semuanya itu harus transaksional. Sedangkan kita basis agama kita adalah tentang keikhlasan. Makanya ketika akhirnya kita membahas tentang uh, kehidupan berumah tangga misalkan, yang dijadikan patokan oleh agama Islam adalah ketika kita menikah, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beribadah itu adalah dalam keikhlasan gitu. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, kalau misalnya laki-laki itu sebagai qawwam, ya sudah. Gitu. Maka kita memiliki worldview yang berbeda dengan orang-orang yang sekarang ini mungkin lebih banyak ke materialisnya gitu kan. Biasanya kita melihat, oh Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan laki-laki itu untuk sebagai menjadi qawwam. Qawwam itu bukan sebuah penindasan, qawwam itu adalah sebuah tanggung jawab ya kan yang diberikan kepada manusia, kepada laki-laki untuk mencari nafkah, untuk menjaga keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga dari api neraka gitu kan. Itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan sebagai sebuah hak untuk menindas istrinya. Tapi kita bisa melihat dari worldview yang berbeda, bahwa ketika kita tidak berangkat dari keikhlasan, dari materialisme, dari transaksional, maka ketika akhirnya menjalankan sebuah misalkan rumah tangga, maka semuanya harus berbasis transaksional. Aku melakukan ini, maka kamu harus tunduk kepada aku. Kalau kamu melakukan, misalnya suami melakukan sesuatu, mencari nafkah misalkan, maka perempuan juga harus tunduk. Terus akhirnya memikirkan, oh bagaimana caranya biar tidak tunduk satu sama lain. Istri tidak tunduk kepada suaminya. Ya udah, berarti istrinya suruh jadi breadwinner juga, mencari nafkah juga, ya kan? Biar sama-sama memiliki ini, akhirnya memiliki konflik tersendiri akhirnya. Satu merasa sangat memiliki peran yang lebih besar daripada yang lain gitu kan. Akhirnya menjadikan konflik tersendiri. Nah, itu adalah pentingnya worldview keikhlasan yang menjadikan kita itu keimanannya terus nyala, terus terjaga, ya kan? Tidak akan menghilang dari hati kita seperti itu. Itu bisa kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nurun ala nur. Maka Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi cahaya ini menjadi dua. Yang mana berasalkan dari Al-Qur'an itu sendiri, bahwasanya Al-Qur'an disebutkan bahwasanya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aimanihim. Orang yang sudah sampai di akhirat, seorang mukmin yang sudah sampai di akhirat, maka ketika melewati sirat itu akan ada nur yang akan membantunya untuk melewati sirat itu sendiri. Dan juga di dalam di dunia Al-Qur'an juga disebut sebagai nur, ya kan? Dan juga akal manusia itu juga adalah nur untuk kita mengkomprehensi apa yang terjadi di dalam dunia itu sendiri. Maka akal dan Quran ini itu adalah dua hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang mukmin untuk mencapai cahaya itu sendiri, untuk mengumpulkan cahaya sebagai cahaya yang utuh yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hanya mengandalkan cahaya dari Al-Qur'an, menghafalnya saja, ya kan? Tanpa menggunakan Al-Qur'an ini dengan akal kita atau membaca Al-Qur'an ini dengan akal kita, maka kita akan di titik ya udah. Ya kita hanya bisa melihatnya secara letterlock gitu kan, hanya bisa melihatnya sebagai sebuah bacaan, sebuah sebuah kitab yang tidak berbeda dengan kitab yang lainnya, hanya membaca saja ya kan. Itu adalah kalau misalnya kita mengandalkan cahaya Al-Quran saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maaf, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, menyatakan bahwasanya di dalam hati itu ada cahaya, ya kan? Kalau misalkan di dalam cahaya itu ada penutupnya, maka ia tidak akan mentadabburi Al-Quran. Maka cahaya akal yang ada di dalam hati kita itu harus dibuka juga agar kita mentadabburi Al-Quran, tidak hanya membacanya, tidak hanya mentilawahinya, tapi juga membacanya. Maka dua hal itu, membaca dan tadabbur, akan menjadikan kita memiliki cahaya yang insya Allah akan menunjukkan kita kepada suatu hal yang baik, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala,
sampai di titik di mana kita nanti cita-cita terbesarnya adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu adalah usaha dari kita, yaitu yang pertama apa namanya bahwasanya kita tidak melihat tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya sekarang kita itu adalah melihat karena izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengusahakan sampai di mana kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kita bisa lanjut lagi. Nah, permisalan yang ada di dalam Al-Quran ini itu tujuannya adalah untuk untuk menjelaskan tiga hal ini. Bahwasanya yang pertama, permisalan seringkali digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk mempermudah manusia untuk memahami kalamnya. Jadi kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang pada dasarnya adalah satu hal yang kita itu sendiri akan kesulitan untuk memahami maknanya gitu. Karena memiliki dimensi yang berbeda dengan manusia, ya kan? Kita memiliki kalam kita, ya kan? Kita memiliki bahasa kita memiliki cara berkomunikasi terhadap manusia gitu kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini ingin mempermudah, ya kan, kalamnya Allah yang jauh lebih luar biasa gitu kan daripada kalam kita, dengan tata cara mempermudahnya dengan permisalan. Karena manusia itu bisa memahami sesuatu dengan baik dengan permisalan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, ya kan, dengan permisalan-permisalan yang mempermudah manusia untuk memahami kalam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menahbiskan dirinya sebagai nur adalah pengejawantahan bahwasanya ia adalah sumber dari segalanya, termasuk kehidupan. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan permisalan, ya kan, dan ketika mempermisalkan sebagai nur, gitu kan, maka kita bisa memahami, oh, bahwasanya permisalan ini menjadikan kita paham bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan kita karena ia yang paling paham terhadap kita. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bisa memunculkan permisalan di dalam Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling paham terhadap manusia, dan ketika sebuah zat itu memahami sesuatu dengan amat sempurna, maka kita tidak bisa mengelakkan bahwasanya ia adalah zat yang menjadi khalik, yang menciptakan kita. Yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya ketika seseorang menciptakan sesuatu, misalkan saya yang menemukan TV, maka saya akan tahu titik-titik di mana TV itu bisa dinyalakan, titik-titik di mana TV itu rusak, di mana TV itu akan kurang apabila komponennya kurang, mana komponen yang kurang gitu kan. Maka yang paling paham itu adalah yang menciptakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu juga memisalkan dirinya sebagai nur, ya kan? Maka itu adalah untuk menjadikan kita bisa mengkomprehensikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memahami diri kita dengan menciptakan permisalan-permisalan yang mudah, menjelaskan nur secara mudah, gitu kan, kepada kita, dan menjadikan kita berujung di mana di titik bahwasanya kita memahami, oh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita permisalan yang amat mudah, yang amat bisa dipahami, itu akan bahkan itu adalah sebuah kalam yang berbeda dari kita, tapi kita bisa memahaminya. Maka itu adalah ciri-ciri dari seorang pencipta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang akhirnya membuat kita itu menghilangkan keresahan kita. Kita resah gitu sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman semua baca ayat surat An-Nur dari awal gitu kan, maka kita itu resah sebetulnya ketika membaca Al-Quran itu. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali detail-detail yang Allah Subhanahu Wa Taala itu sematkan di dalam ayat-ayatnya itu. Ketika akhirnya had zina itu misalkan harus dilihat oleh 4 orang gitu kan, secara langsung, ya kan. Terus juga misalkan ada seseorang yang muhsanat itu kayak gimana, itu adalah detail-detail yang amat terperinci, dan kita tuh rasanya tuh seperti resah. Bagaimana kita mengimplementasikan seperti itu gitu. Terus juga ketika akhirnya menjelaskan orang mukmin kayak gimana, orang munafik itu kayak gimana, kita resah ada sifat-sifat munafik yang misalkan masih kita miliki, naudzubillah min dzalik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan consolation atau semacam apa namanya hiburan gitu. Bahwasanya tenang saja, dari apa-apa yang aku ciptakan, aku membuat semua ini itu adalah untuk kalian dan kalian bisa menjalankannya. Karena apa? Karena Allah nurus samawati wal ardh, sumber dari semuanya, sumber yang menciptakan ayat itu, apa
hududnya itu, hukum-hukum yang diturunkan. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan sifat-sifat itu, dan kita bisa mengusahakannya, mengusahakan untuk menjalankan hadnya, mengusahakan untuk menjadi akhlak yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sesuatu, ketika membebankan sesuatu kepada manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kecuali yang bisa diusahakan oleh manusia. Maka itu juga memberikan kita rasa apa namanya, rasa tanggung jawab yang lebih juga. Ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada inna aradnal amanata 'alas sama, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, dan juga wal jibal, dan juga pada gunung-gunung. Mereka tidak mampu, tidak ingin membawa amanat yang begitu besar itu. Bahkan mereka lebih besar daripada manusia, tapi tidak ingin membawa, tidak bisa membawa apa namanya, memikul beban seperti itu. Tapi manusia, ya kan, Allah Subhanahu wa taala melihat, oh, bahwasanya manusia ini itu adalah makhluk yang aku ciptakan untuk membawa beban yang seperti ini, dan mereka memikul beban yang seperti ini, dan mereka akan bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menahbiskan dirinya dalam permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu kalian itu nggak bisa, kalian itu susah, kalian itu berat menjalankannya, tapi Allah tak, bukan nggak bisa, kalian berat menjalankannya, tapi Allah tahu bahwasanya engkau bisa, maka kami tetap akan berikan ini, dan kalian tidak akan menjalankan kecuali yang bisa kalian usahakan. Kita boleh lanjut lagi. Dan yang terakhir, bahwasanya dari ayat yang kita ketahui tadi, mungkin dari penjelasan yang dari awal, bahwasanya permisalan Allah dan nur, bahwasanya cahaya itu tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa melihat tanpa cahaya, dan apabila kita ingin melihat cahaya itu harus membuka mata kita, ya kan? Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala memisalkan dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak bisa melihat tanpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin lihat ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengusahakan hidayah kita, memperbaharui zaitunahnya kita, keikhlasan kita di dalam hati. Terus juga menjaga, ya kan? Menjaga akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan yang terakhir adalah menjalankan syariatnya, agar ketika kita menghadapi sesuatu hal yang susah, menghadapi suatu hal yang berat untuk kita, kita memiliki daya banting, daya tahan gitu kan. Ketika akhirnya kita ketabrak, misalkan ada satu orang yang bilang terkait dengan syariat Islam, misalkan, kalian tuh ribet banget, kenapa kalian makan babi gitu kan. Terus habis itu kita bisa bilang, apa namanya, misalkan ada seseorang, kalau misalkan kita bisa ngambil permisalan juga gitu kan, ada kisah kalau misalkan satu orang non muslim ketemu, satu orang kafir membawa anjingnya gitu kan, terus di situ ada seorang mukmin. Ketika akhirnya seorang mukmin ditanyakan, babi kamu nggak bisa makan babi ya, ribet banget sih gitu kan, nah susah banget sih, nyusahin banget, babi aja nggak boleh dimakan gitu kan. Terus akhirnya karena dia membawa anjing gitu kan, dia bilang, seorang mukmin itu bilang kepada yang membawa anjing, gimana kalau misalkan aku di Solo itu ada anjing itu dimakan gitu kan. Terus habis itu yang orang kafir ini bilang, masa iya sih anjing dimakan, aku kan sayang banget sama anjing aku, maka aku tidak akan kayak gitu, tidak akan memakan anjing itu. Maka dengan alasan yang sama, seorang mukmin itu juga menjawab, sama juga, aku juga nggak makan babi itu karena sayang, tapi bukan sayang kepada babinya, tapi sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan peraturan-peraturan yang dimana di situ adalah uh, yang akan menjaga kita, gitu, yang akan menjaga seseorang dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mengetahui bentuk dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa secara utuh, ya kan, bahwasanya mishkat itu adalah uh, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terus menjaga akidah dan juga uh, zaitunahnya kita, keikhlasannya kita, juga ada akidah yang terus menyala gitu kan, yang memancar seperti akhlak kita, yaitu akhlak kita yang akan memancar, dan juga ada zaitunah yang menjadi bubuk atau energi keikhlasan kita, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan terus, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus gitu kan. Nah itu akan menjadikan kita itu
bahwasanya kita akan mengetahui bahwa sumber kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, sumber kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan-harapan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan permisalan yang mudah dipahami, dengan cara yang menakjubkan, gitu, dengan peringatan yang membekas di dalam hati. Wa malam yaj'alillahu lahu nur, fama lahu min nur, itu adalah peringatan. Tapi peringatannya bentuknya tidak eksplisit yang harus, jangan jangan menggunakan nur yang lain gitu. Tapi menggunakannya adalah khobar wa malam, dan barang siapa yang tidak mengikuti nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat nur sama sekali gitu. Itu adalah peringatan, tapi bentuknya adalah halus gitu kan. Kita merasa oh iya gitu. Bukan yang akhirnya dihentak seperti eh, kalau kamu tidak ikut nur ini, kamu tidak akan memiliki cahaya. Sebetulnya artinya seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan sirah yang berbeda, yaitu dengan khobar, menjadikan kita itu lebih mudah untuk menerimanya. Maka yang tadi kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya beban itu, beban yang diberikan kepada kita, yang dipikulkan kepada kita, itu harus tetap diusahakan. Cahayanya Allah itu tetap harus diusahakan. Maka ketika kita ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah, cita-cita seorang muslim yang tertinggi gitu kan, itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu menjadi cita-cita kita, maka kita harus terus mengusahakan. Dan doa yang terakhir adalah may the light always be with us. Semoga cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada di dalam hati kita, hingga hati kita itu nggak cuma memiliki cahaya Al-Quran, tapi juga cahaya akal, yang mana hati itu adalah tempat di mana akal itu juga berfungsi gitu, untuk memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu dulu dari saya terkait dengan pembahasan Nur, surah An-Nur ayat ke-35. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas hari ini, dan juga kita bisa terus mengusahakan cahaya-cahaya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengusahakan syariatnya, mengusahakan akidahnya, kan? Juga mengusahakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Bila taufik wal hidayah, nafa'anallahu bima bihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain, amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nabil atas uraiannya pada waktu ini. Eh, apa namanya? Kebetulan kemarin ketika ini ya, ketika merumuskan ayat-ayat apa dan surat-surat apa yang hendak kita kaji, memang kita saling ini ya, saling saling memberikan usulan begitulah ya. Mas Nabil ngusulinnya apa, terus kemudian aku ngusulinnya apa gitu. Dan alhamdulillah aku ngusulin apa namanya untuk surat An-Nur ayat 35 ini. Dan pembahasan mengenai surat An-Nur ayat 35 sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nabil ini, kebetulan aku juga sambil nyatet juga. Memang lapisan-lapisan yang kita temukan itu banyak sekali metafora ya, atau eh, perumpamaan yang lagi-lagi kalau kita baca secara literal, kita baca secara harfiah, gitu, itu akan sangat sempit gitu ya, akan sangat terbatas pemaknaan kita gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk apa namanya, memikirkan lebih dalam, membaca lebih hati-hati dan menghayati apa yang kita baca, tentu di dalam koridor-koridor yang jelas gitu ya, yang sesuai dengan syariat Islam gitu, maka kita menemukan banyak sekali hikmah gitu. Salah satu yang tadi menarik banget adalah soal bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan dirinya atau mengenalkan dirinya kepada manusia sebagai cahaya itu kan, eh, dan ini juga hal-hal yang baru aku pikirkan akhir-akhir ini juga gitu loh, bahwa kita bisa melihat, kita bisa beraktivitas dan sebagainya itu ya salah satunya karena ada cahaya gitu, ada sesuatu yang membantu kita untuk bisa sampai pada pada apa yang kita lihat, apa yang kita tuju gitu kan. Karena lawan dari cahaya itu kan gelap gitu loh. Sementara di dalam kegelapan kita bisa merasakan sesuatu, kita bisa meraba sesuatu, tapi bahkan kalau meraba
apa namanya, pulpen misalnya. Kita hanya tahu bahwa oh ini pulpen, tapi kita tidak bisa secara rinci menyebutkan ini pulpen warnanya apa atau mereknya apa gitu. Untuk sampai pada apa namanya itu hakikat yang sebenarnya dari pulpen itu, apakah dia mereknya X, mereknya Y, mereknya Z, kita lagi-lagi butuh mata. Kita butuh eh, apa mata yang berfungsi dengan cahaya gitu. Jadi apa namanya eksistensi cahaya atau keberadaan cahaya dalam kehidupan kita saja sudah sangat sangat besar gitu. Dan ini sih Mas Nabil, eh, ketika kita mencoba untuk mentadabburi Al-Qur'an, itu ya mukjizat. Ini salah satu mukjizat Al-Qur'an itu adalah Allah itu ketika berfirman itu kan sasarannya saat itu, ya saat itu tuh adalah ya apa namanya abad ke-7 masyarakat Arab, eh, yang mungkin waktu itu juga masih banyak yang jahiliyah gitu. Tapi maksudnya adalah masyarakat Arab Badui gitu ya. Badui dalam artian ya belum secanggih sekarang gitu. Kita kita belum punya satu di saat itu belum punya pengetahuan soal elemen-elemen cahaya, proton, elektron dan sebagainya gitu loh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan cahaya itu sesuatu yang terasa sangat dekat, tapi jauh juga. Jauh dalam artian kita seringkali taken for granted. Ya, saya. Kita kita seringkali merasa bahwa cahaya itu sesuatu yang terberikan. Baru tiap hari matahari terbit kok. Tiap hari apa namanya itu eh, ada matahari gitu. Jadi kita merasa tidak tidak perlu berterima kasih. Kita merasa tidak perlu ibaratnya kayak kayak cahaya itu seperti nafas lah gitu. Padahal ya itu tadi cahaya itu sesuatu yang betul-betul signifikan, yang sangat penting, yang sangat patut disyukuri gitu. Sehingga hampir-hampir tanpa cahaya kita nggak bisa kenal dunia di luar diri kita, gitu kan. Dan itulah perumpamaan yang tadi elaborasinya Mas Nabil, apa namanya itu substantif banget yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cahaya, yang dengan cahaya itu gitu, kita bisa sampai pada ilmu, kita bisa sampai pada yang benar, kita bisa sampai pada yang hakikat mengenai segala sesuatu. Dan itu poin pertama. Poin kedua yang juga kepikiran tuh soal eh, apa namanya itu tadi ya soal miskat gitu ya. Bagaimana miskat tadi divisualisasikan oleh Mas Nabil itu sebagai syariat gitu, ya, sebagai penjaga. Gitu. Dan disinilah sebenarnya ketika kita memaknai ayat Al-Quran atau ketika kita me, apa ya mentadaburi Al-Quran, yang namanya syariat inilah yang akhirnya menjaga supaya perenungan kita, tadabur kita, atau proses apa namanya pemikiran kita itu berada di dalam koridor yang jelas, gitu kan. Jadi tidak ada, nah kalau kalau kata Prof. Alatas itu di dalam Islam tafsir atau takwil itu ranahnya bukan dugaan, bukan zon gitu ya, bukan konjektur kalau bahasa Prof. Alatas di apa namanya salah satu bukunya The Concept of Education in Islam kalau nggak salah. Dan di situ beliau tekankan dengan jelas bahwa ketika kita berusaha untuk menafsirkan Al-Quran, menakwilkan ayat Al-Quran, itu semuanya berada di dalam pakem-pakem yang jelas, berada di dalam batas-batas yang jelas. Yang dalam batas itu bukan berarti mengungkung manusia, gitu loh, tapi nah tadi di slide-nya Mas Nabil tadi selanjutnya adalah mempermudah, gitu, mempermudah untuk kita sampai atau tiba pada kebenaran, gitu kan. Ada kebenaran di sana, kita jalan, tapi jalannya belum ada, sama jalannya sudah ada. Itu kan pasti lebih mudah ya, jalannya sudah ada, gitu loh. Torikohnya sudah ada. Jadi ketika kita sampai pada, ketika kita sudah punya tujuan di dalam kepala kita dan berjalan dengan jalan yang sudah ada, yang dirumuskan oleh para ulama kita, yang para ulama kita mendasarkannya pada apa yang dicontohkan Nabi, yang dicontohkan Nabi itu tidak lepas dari wahyu, dan salah satu manifestasi wahyu adalah Al-Quran gitu, sehingga semuanya berada dalam satu siklus yang saling, kalau kata Mas Nabil tadi di awal, sophisticated, saling mengunci itu sama lain. Jadi titik-titik koordinatnya itu saling mengunci itu sama lain, sehingga penyelewengan di satu titik atau keraguan di satu titik itu bisa langsung di cross check di titik yang lain, sehingga
terus siklusnya kan seperti itu hingga apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita semua ke alam yang sakit gitu ya. Nah itu tambahan dari aku, bukan tambahan sih sebenarnya, tapi renungan dari aku yang eh, karena fun fact-nya Mas Nabil, jadi dulu ketika di pesantren, ayat ini termasuk ayat yang eh, favorit teman-teman yang ngimam gitu loh. Jadi maka Mas Nabil juga hafal kayaknya, ya kan? Jadi apa namanya? Aku lupa ya kalau di angkatanku siapa yang duluan Pak apa menggunakan ayat ini gitu. Tapi ini ayat ini termasuk yang sering dipakai buat imam gitu sama sama imam sama teman-teman sih terutama teman yang sepantaran dan juga ustadz-ustadz dulu tuh kita kalau dengar ayat ini tuh bahkan aku tuh bisa yakin kayaknya hampirnya mayoritas anak angkatanku lah hafal ayat ini itu tanpa buka Al-Quran gitu. Jadi saking seringnya denger gitu loh, sering denger, jadi eh, apa namanya tuh bisa hafal dan ada rimanya ada al-misbahu fi zujajah az-zujajah tuh karena kabun durri yuqadu min syajarah. Jadi ada rima yang mengikat di ayat itu gitu. Dan ayatnya apa ya satu. Nah ini yang aku juga suka ya. Jadi Al-Quran itu antara yang eksplisit dengan yang implisit itu mainnya itu sangat sangat seimbang gitu ya. Jadi misalnya kalau di dalam ayat di Quran surat Toha itu kan ada innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Itu kan jelas banget itu, konklusif banget bahwa Allah itu adalah Tuhan gitu kan. Yang maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, sembahlah aku dan sebagainya. Sementara di kitab-kitab agama lain kita tidak menemukan statement yang eksplisit seperti itu, gitu kan. Dan ini juga eksplisit banget nih, ya kan, surat apa ayat itu kan. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi kalimat-kalimat eksplisit yang ketika dibahas itu ternyata bisa sampai hampir 13 slide tadi dibahas apa namanya pada malam hari ini. Gitu. Itu sih. Alhamdulillah nih malam hari ini juga ditemani sama saudara kita dari Malaysia ini. Assalamualaikum Mas Sidki. Waalaikumsalam. Jangan inside joke yang keakraban gitulah. Ini banyak orang. Loh, ini kan bener ya, apa namanya? Saudara kita dari Malaysia, bener. Siap. Ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, Sidki pernah ngisi space juga di TMG, apa namanya? Itu berkaitan dengan postmodernism. Nanti aku lupa ya udah diupload belum ya di Spotify, nanti bisa dicek lagi. Dan beliau sekarang lagi baru mulai ya Mas ya pasca sarjananya di IAIM. Di Kesis. Oh di tesis, oh di UTM berarti ya, di UTM. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan studinya Mas Sidki. Amin. Mohon doanya semua. Amin. Terima Siap, kasih. matur suwun Gi, Mas Sidki. Eh, apa namanya? Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara kita pada malam hari ini. Jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 10 lewat 7 menit. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari malah klik slide dari teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada, sepertinya kita cukupkan. Namun sebelum kita cukupkan, kita dengarkan terlebih dahulu istitam dari Mas Nabil. Kepada Mas Nabil, dipersilahkan. Oke, jadi sedikit mungkin mengulang kembali terkait dengan nur, bahwasanya cahaya itu disebutkan oleh Allah tuh di dalam Al-Quran ada nur, ada juga dia ya kadia ya. Ini dia itu ada bedanya. Jadi teman-teman kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata nur? Yang membedakan nur dengan dia itu kalau menurut Syekh Syarawi itu adalah bahwasanya nur itu adalah cahaya yang tidak memberikan panas gitu. Maksudnya tidak membakar. Sedangkan ketika akhirnya dia itu adalah cahaya yang memberikan panas, rasa panas gitu. Itu perasaan yang bisa dirasakan itu ada panasnya gitu. Itu adalah dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adalah nurus samawati wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala itu cahaya yang uh, tidak memberikan rasa panas gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cahayanya itu cahaya yang
tenang dan cahaya yang tidak memberikan rasa sakit, dan itu adalah uh, penjelasan dari nur, perbedaan nur dan dia. Makanya ketika akhirnya di ayat yang sama disebutkan bahwasanya yakadu zaituha yudhi'u itu adalah bercahaya juga. Tapi karena dia adalah zait atau minyak, ketika airnya dipanaskan, diberikan, dinyalakan itu akan ada panasnya gitu. Maka disebutkan bahwasanya itu adalah dia gitu, bukan nur. Ini bukan mau menyindir Kak Dia, tapi emang kayak gitu, gitu kan. Terus Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan di di dalam surat yang lain bahwasanya waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran. Kayaknya syams itu kan memberikan rasa panas, sedangkan kalau apa uh, bulan itu nggak panas gitu. Jadi uh, itu adalah, iya betul, itu komplimen buat Kak Dia. Itu juga mungkin panasnya Kak Dia nggak sampai membakar, tapi mungkin hangat gitu kan. Itu kan mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan kita mungkin sedikit mensyukuri bahwasanya kita, maksudnya kita mengingatkan kembali untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya-cahayanya, dari cahaya matahari, dari cahaya bulan juga. Ini maksudnya keluar dari konteks kita terkait dengan isyarahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya cahaya itu yang bisa kita lihat secara langsung gitu kan, bisa rasakan kita langsung adalah cahaya dari matahari, cahaya dari uh, apa bulan, dan juga mungkin dari Kak Dia juga yang memberikan cahaya kepada teman-teman kita di TMG ini gitu kan. Eh, itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga sempat menyebutkan kalau misalkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semuanya itu malam, siapa yang membawa dia kepada manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Maka kita sedikit mensyukuri, di luar dari konteks yang kita bahas malam ini, ada cahaya-cahaya yang banyak yang perlu kita syukuri kehadirannya. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Nasta'fikum min kulli khata'in. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata dan perbuatan yang menyinggung. Saya memohon maaf. Oke, terima kasih banyak Mas Nabil atas syarahnya pada waktu ini. Insya Allah kita akan berlanjut lagi di hari Selasa gitu Mas, insya Allah ya. Yaitu tadabbur kita surat Al-Kahfi. Ayatnya cukup banyak, tapi nanti kita akan ambil poin-poin penting berkaitan dengan kisah antara Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Itu teman-teman untuk malam hari ini, dan juga saya juga mewakili Mas Nabil. Mohon maaf juga karena jadwal pindah Sabtu malam Minggu akan jadwal bisnis. Tapi insya Allah minggu depan jadwalnya kembali seperti biasa, di Selasa malam dan Kamis malam. Demikian dari saya, dari The Muslim Geeks. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua, dan juga kesediaannya Mas Nabil. Semoga ilmu kita sama-sama saya Taala, dan sampai jumpa lagi di majelis tadabbur selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Tulis subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.